Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Dan. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Para pemirsa, kita akan ngaji lagi, Pak Ustadz, Bang J. Kita langsung aja nih mengenai sesuatu kejadian Pak Ustadz yang umum sekali di rumah tangga maupun di mana saja. Kalau kita mengalami sesuatu hal yang dirasa tidak enak, maunya marah gitu. Misalnya di rumah tangga itu, pengalaman pribadi nih Pak Ustadz ya. Kalau istri merengut aja, di sini itu sudah mulai muncul nih orang merengut. Nah sebenarnya marah itu bisa berdampak seperti apa sih Pak Ustadz? Baik yang diucapkan atau kayak tadi itu apa saya dalam hati itu sudah termasuk dalam kategori marah kira-kira Pak Ustadz itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang sebenarnya marah di manusia itu bisa menimbulkan bencana dunia dan akhirat. Marahnya Amerika umpamanya kepada Rusia, perang dunia kan gitu ya, perang akhirnya. Nah kalau marahnya kita manusia terhadap sesama atau terhadap keadaan, itu tetap bencana nantinya. Makanya diceritakan dalam salah satu hadis, la taktab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Bagi seorang muslim yang mau berpikir, hadis tersebut itu mau dibolak-balik boleh. Dibolak-balik itu maksudnya adalah jangan marah bagimu surga, baliklah coba. Kalau marah nanti pasti masuk neraka. Tapi intinya dasarnya adalah itu. Jadi kalau hadis tersebut itu sebenarnya kita harus memahami, jadi semua hal yang ada di muka bumi ini menjadi penguji kita. Nah, namanya penguji berarti Allah itu yang diinginkan dilihat dari kita itu adalah kesabaran. Nah kesabaran inilah yang harus kita lakukan terus-menerus setiap saat kalau kita mendapatkan ujian. Baik ujian itu diawali dari perbuatan-perbuatan kita, perbuatan yang tidak baik ya pasti ada ujiannya, perbuatan baik ya ada ujiannya. Salah satu perbuatan yang tidak baik itu yang umpamanya maki-maki orang, ya besok ditempeleng ya itu normal aja. Seperti itu. Kalau umpamanya perbuatan yang tidak baiknya itu gontok-gontokan, adu argumen dengan orang tua umpamanya. Nah, si anak itu bisa aja tenggorokannya bermasalah, berlendir. Jadi biasanya itu biasanya begitu. Siapapun orang itu yang tenggorokannya begitu nggak akan sadar kalau hobinya dia itu ngajak gontok-gontokan, ngajak berdebat, dan nggak mau kalah. Kalaupun ada orang yang dia hobinya berdebat tapi belum begitu, itu belum dimunculkan aja oleh Allah Ta'ala. Belum dimunculkan oleh Allah Ta'ala karena apa? Imannya kurang. Jadi belum sampai takarannya. Jadi dosanya sudah mulai banyak tapi imannya kurang. Jadi nisabnya belum sampai. Nah, bagi yang ujian nikmat yaitu tadi dari usaha, dari ikhtiar, kemudian ada rizki, gaji dan sebagainya, itu ya ujian tapi dari sesuatu yang dikerjakan yang baik ya, belum tentu karena Allah ya, baik dulu deh. Nah itu pasti ada ujian-ujiannya adalah apa? Uang. Seperti itu. Dulu bangun rumah susah, tapi alhamdulillah jadi, uangnya pas-pasan, ya utang-utang dikit lah.
Kemudian jual rumah, alhamdulillah harganya itu tidak sama dengan waktu bikinnya. Harganya melambung. Nah, itu juga salah satu hasil dari pekerjaan yang baik. Itu juga ujian. Habis beli rumah, apakah nanti beli macam-macam setelah rumahnya itu, ya itu kan ujian juga. Yang diuji nafsu. Nah, ujian yang berhubungan dengan marah ini adalah ujian kalau nggak cocok dengan keinginan atau nafsu-nafsu kita. Pamannya kamu tuh ditolak sama wanita, jengkel kamu, nah itu marah namanya. Kemudian apalagi banyak sebenarnya. Jadi marah itu seperti dengan kamu, dengan istrimu, pamannya. Kemudian kamu sudah gerundel, nah ini anu itu sudah mulai kejengkelan, sudah mulai muncul. Tinggal muncul, nggak keluar, nggak ke istrimu, ucapanmu atau WA-mu atau apapun bentuknya yang sebenarnya kalimat itu yang ada dalam WA itu mensiratkan kemarahanmu. Nah itu tetap marah walaupun lewat gini, walaupun tidak lewat mulut. Karena kan dipikirin tuh, Pak. Nah, itu kan dipikirin, kata-katanya sama dipikir. aja, ya. Nah, marah ini tetap besok akan berdampak. Dampaknya apa? Kalau itu dilakukan oleh keluarga Muslim, ini Muslim aja deh ya, yang non Muslim ngikutin aja, ini yang Muslim dilakukan oleh keluarga Muslim terus menerus. Dampaknya buah dari marah terus menerus suami istri adalah sakitnya suami istri di atas umur 50-an ke atas lah. Nah itu dampaknya di situ 50-55 baru mulai kelihatan itu sakitnya, mulai batuk, radang tenggorokan, ulu hati, nggak mau makan dan sebagainya. Itu tahap dari bentukan marah. Nah kalau orang-orang Muslim sebenarnya sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, wa ma sobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari buah tanganmu sendiri. Sebenarnya Allah sudah banyak menceritakan kepada kita Muslim dan manusia umumnya bahwa musibah itu kita terima disebabkan dari buah tangan kita, perbuatan kita sebenarnya. Perbuatan yang mana? Kalau itu bentukannya musibah atau tidak enak, berarti insya Allah perbuatan tidak baik kita. Nah, perbuatan tidak baik itu apa? Ya dosa sebenarnya. Nah, dosa ini jarang sekali Muslim itu membahas, karena orang-orang Muslim itu rata-rata merasa tidak punya dosa. Kalau dia itu sholat, dia sudah merasa masuk surga yang nomor 1. Enggak, padahal dibalik. Seorang Muslim sholat, kita ini sholat, sebenarnya banyak kekurangannya. Kekurangan apa? Kita lihat mamanya bagaimana menghadapi istri-istri, kamu, Haji C, dan yang lain-lain. Itu kesulitan. Ada cara kita menyelesaikan masalah, malah bukan ada di syariat kita Islam, tetapi malah yang ada di unek-unek pikiran kita sama hati kita. Apa? Ya mau kita nakalin istri kita, atau mau kita kibulin istri kita, itu kan begitu ya. Atau mau kita marahin istri kita, itu kan belum tentu itu ada dalam syariat Islam. Rasul tidak menganjurkan seperti itu. Kalaupun ada masalah, ya apa namanya, komunikasi yang baik, apa namanya, musyawarah, diskusi yang baik. Jangan umpamanya ada telepon kemudian dimatiin. Siapa itu Tung? Oh ini temen kapro gitu. Iya. Kan gitu. Habis gitu terus dimatiin, kan gitu ketahuan jadinya ya. Kamu apain HP-mu? Tak matiin biar dia ganggu. Mana ada temen kapro itu ganggu? Kan nggak ada ya. Padahal saya yang salah, marah. Ya, padahal kalau ketahuan marah, ya, kan gitu ya. Nah, itulah manusia Muslim itu rata-rata begitu. Kita itu begitu, rata-rata. Jarang sekali teman-teman dakwah itu mengajarkan memohon ampun terus-menerus kepada Allah Ta'ala, karena kesalahan kita itu banyak. Satu hari itu kesalahan kita itu bisa banyak. Dari mulai cara ngomong kita ngotot, itu juga salah di hadapan Allah. Wong Allah menyuruhnya lemah lembut.
Ya, dalam bicara kita keminter, Allah menyuruhnya tawadu. Kan gitu ya. Di dalam banyak sekali kesalahan, dan itu rata-rata tidak pernah dimohonkan ampunan. Termasuk kemarahan-kemarahan pada pasangan, pada teman kantor, pada semuanya lah ya. Pada orang lain yang pada waktu itu ngomong sesuatu yang salah dari kita, marah. Nah, jangan, kalau bisa. Semua ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Baik itu ujian itu muncul dari perbuatan kita yang salah, maupun ujian itu muncul dari iman kita yang memang di mata Allah kelihatan baik, sehingga tetap akan dimunculkan ujian. Nah, dalam mensikapi ujian jangan sampai ada marah. Makanya kalau Allah itu menceritakan memang tidak sejelas jangan marah, kalau itu hadis jangan marah jelas bagimu surga. Kalau Allah lebih lembut lagi, fa'fu anhu, nah, seperti itu, maafkanlah mereka. Itu sebenarnya kalimat yang sama seperti jangan marah, seperti itu. Jadi memaafkan itu akan lebih mulia daripada orang yang marah. Lebih mulia orang yang tidak marah. Orang yang dimaki-maki itu lebih mulia daripada orang yang memaki. Apalagi pada saat dia dimaki, dia senyum, ingat pada Allah, ini ujianku ya Allah. Kemudian dia tundukkan kepalanya, kemudian dia hanya bertasbih di lisannya, subhanallah. Walaupun dia dimaki, dia terus bilang subhanallah, subhanallah. Nah, orang yang seperti itu sangat jarang. Karena apa? Orang yang dimaki biasanya orang itu merasa benar. Nah, mulailah dia mengeluarkan statement-statementnya yang menjadikan malah bentrok. Sekarang saya tanya sama kamu tuh, kalau kamu dimarah sama istrimu, saya tanya, kamu bertasbih atau dongkol tapi diem? Atau balas? Kan hanya dua itu, dongkol diem atau balas, atau diem senyum-senyum bertasbih. Nah, ini milih. Dulu balas pergi. Balas muni-muni, bunyi-bunyi terus pergi. Iya. Pulang nggak waktu pergi? Pulang, tapi pulang masih marah. Itu manusiawi kan gitu ya. Kalau sekarang perginya nggak ada. Sekarang udah pergi dulu baru dimarah. Nah, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Kalau kita sudah marah, baik disebabkan oleh orang yang misalnya memfitnah, gibah, ataupun dan lain-lain, udah marah sampai ke otak lah istilahnya gitu. Untuk meredamnya seperti apa tuh, Ustaz? Ya itu tadi, ilmu itu dipergunakan untuk menyelesaikan masalah. Ilmu agama khusus untuk yang marah sampai ubun-ubun, nah itu ilmu agama yang mana? Tadi barusan saya cerita, kan tahu yang di depan itu ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Langsung teringat itu ya? Harus teringat itu, bahwa Allah menciptakan kita ujian bagi yang lainnya. Apakah kita mau sabar? Allah menciptakan mereka ujian bagi kita. Allah menunggu apakah kita sabar. Menciptakan itu bukan diciptakan jelek, bukan, dengan segenap variasinya. Variasi itu apa? Matanya mencicil, mulutnya nyungging-nyungging, ya. Nanti di medsos omongannya nggak enak, nanti di TV omongannya juga nggak enak, nganggap orang yang sebenarnya itu baik dia anggap ngawur. Nah, itu ujian bagi kita sebenarnya. Nah, kalau udah tahu ujian, kan tahu itu perintah Allah. Itu tauhid dari Allah. Tauhid yang bagaimana? Berarti kalau diuji oleh orang lain, kan kita harus tenang. Kalau kita jengkel, bertasbih. Kalau tahu itu kalimat itu muncul dan loh, kayaknya kesalahan saya yang kemarin-kemarin, ya istighfar. Jangan merasa benar. Nah, orang muslim itu di situ, titik-titik itulah dia harus paham. Menjalankan perintah Allah yang ada dalam Quran dan menjalankan sunnah Rasul, ya, yang jelas diceritakan banyak sekali di surah Nabawiyah atau dalam hadis Nabi, ya itu dijalankan. Nah, di titik menjalankan itulah nanti kalau kita lulus di hadapan Allah Ta'ala, insya Allah ranking iman kita naik.
Tapi setelah ranking kita naik, kita kan nggak pernah tahu ranking kita naik. Tapi intinya kalau masalah itu lulus, selesai atas izin Allah, nggak boleh sombong, nggak boleh ria. Tetap ada ujiannya. Nah itu kenapa? Ya itulah cara kita itu senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Itulah yang namanya zikrullah. Selalu ingat kepada Allah Ta'ala agar kita beruntung. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah kamu mengingat Allah agar kamu beruntung. Nah, ingat Allah itu ingat akan ayat-ayat Allah, ingat dengan hadis-hadis Nabi, ingat dengan sunnah-sunnah Rasul. Itu betul-betul kita kerjakan di setiap saat, di setiap detiknya, setiap menit. Jadi zikrullah tidak hanya dengan melafalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak hanya itu, tetapi zikrullah itu ingat setiap tindakan kita itu berdasarkan Allah, berdasarkan ayat-ayat Allah, menjalankan atau menyelesaikan ujian yang harus kita hadapi di muka bumi harus dengan syariat-syariat Islam. Nah itulah namanya zikrullah, sehingga kita terjaga dari emosi, dari marah. Umpamanya kalau ada orang nih pinjam uang sama saya, pinjemnya nggak main-main nih, umpamanya 50 juta, kemudian belum ini pinjam lagi, pinjam 25, nanti saya akan tanya, loh nanti kamu akan mengembalikannya gimana? Kalau dia jawab gampang, berarti ini nggak bisa ngembaliin. Cuman ini aja. Iya. Janji-janji. Kalau dia jawab gampang, dia nggak akan bisa ngembaliin, udah jelas itu. Nah, kita bisa menghentikan. Nah, dengan menghentikan inilah uang yang 75 juta ini serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, itu nanti dicatat oleh Allah Ta'ala sedekah. Sedekah orang yang memberi hutang. Iya, sedekahnya yang memberi hutang. Tiap hari. Kalau belum diganti. Iya, betul. Tapi tahu kalau ini nggak akan bisa bayar ini. Nah, itu udah dianggap oleh Allah Ta'ala sedekah. Tapi kalau dia dalam sehari-hari, dia hutang bukan hanya untuk sehari-harinya dia, tapi untuk agak seneng-seneng lah, kan gitu ya. Nah, ini berbahaya bagi orang yang berhutang. Bahayanya apa? Kalau dia tidak bayar sampai meninggalnya, selesai hidupnya. Tapi kalau dia memang berhutang untuk sehari-hari, lah memang dia memang kurang kecukupan. Nanti orang ini memang walaupun tidak bisa membayar dia hutangnya, tetapi dia memang kesulitan. Insya Allah yang saya ketahui mudah-mudahan orang itu terbebaslah dari hutang. Karena memang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini bedanya. Makanya siap-siap kalau mamanya saya dipinjemin seperti itu, atau kita dipinjemin, atau siapapun sedulur beriman dipinjemin, kemudian baru di titik itu siap-siap kalau nggak dibayar ya jangan marah. Karena kita mengingat ayat yang lain bahwa kalau memang tidak mampu dia harus belajar mengikhlaskan bagi orang yang menghutangi. Nah, yang mengikhlaskan inilah lebih mulia daripada orang yang berhutang atau daripada orang-orang yang lain. Daripada dia juga bersedekah, tapi sedekahnya tolong doakan saya agar saya kaya loh. Ya itu ya nggak bisa, itu bukan bersedekah itu namanya. Itu jual beli doa. Apapun bentuknya dia katakan itu sedekah, tetap di hadapan Allah itu jual beli doa. Jangan lakukan. Nah, marah ini nanti berdampak, bisa gagal ginjal, bisa jantung koroner, bisa sesak nafas, paru-paru rusak, kemudian otot parunya rusak, kemudian banyak sekali hal, stroke termasuk stroke, termasuk yang lain-lain, kanker kalau dia itu marahnya terus kuat, dia nanti kena kankernya biasanya kalau cewek ya kankernya di leher rahim atau biasa dinamakan kanker serviks. Kalau dia ngomong maunya tabayun, tapi ditabayun halo ini nggak ngajak tabayun, ngajak perang terus.
Nah, orang yang begitu kalau dia cewek loh ya, selesai dia. Kalau dia laki, jantung. Kalau dia ada sifat diemnya, stroke. Tinggal pilih aja. Makanya sudah benar dicatatkan dalam hadis, la taktub walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Kalau marah berarti masuk neraka. Makanya Allah sudah menceritakan dalam Quran, dalam surat As-Sajdah 21. Wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. La'allahum yarji'un, ini kuncinya, la'allahum yarji'un. Arti yang di depan adalah sungguh akan aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia. Sakit nih siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat berarti masuk neraka. Jadi sebenarnya situ ada korelasinya. Orang yang besok masuk neraka diawali dari sakit. Makanya saya mengajarkan tobat agar orang yang sakit itu paham dirinya banyak salah, banyak dosa, sehingga kalau beliau bertobat mohon ampun terus-menerus, sakitnya diberi sembuh oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia tidak disiapkan untuk masuk neraka. Makanya la'allahum yarji'un ini ya, ini jelas bahwa agar mereka kembali ke jalan yang benar ini, agar mereka kembali jalan yang benar apa? Quran dan sunnah serta hadis. Makanya kita kembali, ayo tobat kalau sakit, ayo tobat kalau sakit. Jangan sombong, kalau sombong selesai nanti. Taunya nanti di akhir, karena di dunia kelompoknya banyak. Gak percaya saya sakit kalau dari dosa saya. Nah, ya sudah, kalau kelompok banyak ya nanti siap-siap kelompok yang banyak itu akan masuk neraka bareng-bareng. Nah, inilah harus kembali ke jalan Allah. Nah, mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang beriman, belajarlah untuk tidak emosi, tidak marah, agar nanti dampaknya di kesehatan itu tidak dimunculkan oleh Allah. Termasuk kalau orang marah itu rezekinya juga akan sulit. Sebenarnya itu Bisa terpengaruh Pak Ustadz ya? insya Allah, apalagi kalau dia sering marah sama istrinya, rezekinya pas-pasan, biasanya gitu-gitu aja. Rezeki pas-pasan, ya pas-pasan bisa makan gitu aja. Seperti itu ya, beli Gojek ya bisa lah. Ya pas-pasan juga. Ya, Pas mau beli mobil, pas. Pas kejual rumahnya, lah pas itu namanya pas-pasan. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya mengenai marah tadi. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya Bang Ji Insya Allah. dan mengaplikasikan. Insya Allah. Amin. Amin, amin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi video kita kali ini, penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai marah yang bisa menimbulkan bencana, baik itu di dalam rumah tangga maupun bencana-bencana lain yang lebih besar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.